Ya, menjual-jual membantah kerina. Aku menari ku simak sukat-sukat kita membuat semacam standar apa yang kita lakukan, maka itu yang dilakukan oleh orang lain. Tapi ini nak kitab Lukas lah bagi. Maka kai silakukan dulu tiba yang akan membalas. Kalau kita melakukan kebaikan, biarlah Tuhan yang membalas kebaikan itu. Kalau kita melakukan dosa, ketidakbaikan, maka Tuhan juga yang membalasnya. Jadi, labo yang dari hubungan naras teman ta, maka adi hakimi dukalak, maka kampagilah hakimi lah bagi. Lah hakimi dukalak, macam jadi kam hakimi kalak. Tapi kita sudah membuat standar kita, ternyata Tuhan yang menjadi barometer. Jadi bagaimana dia gelahula kita terlalu mengharapkan ini antara manusia dengan manusia, tetapi ini adalah antara manusia itu dengan Tuhan. Jadi enam kopia. Jadi bespak senda lid 4 hal siman pelajaran. 4 hal siman pelajaran si berikan Tuhan Yesus arah pengalamannya yang pada waktu itu dia dikritik habis oleh orang Farisi. Jadi kalau Farisi ini mereka saleh ke kegeluhan. Retoto nindu mereka itu 7 kali dalam sehari. Retoto nindu skala kenda lah pernah lupa, jamna lah pernah lupa. Tapi di saat yang sama ternyata kesalehan mereka itu dalam rangka untuk melihat kesalahan orang lain. Makanya Tuhan ulah bagai. Jadi mari kita lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus bagi pengikutnya. Si pertama lebih nina ulah menghakimi. Krinate itu berasal dari kata Yunani-nya yang artinya menilai, menganggap, memutuskan bahwasanya orang itu bersalah tapi dengan standar yang keliru. Langadi hakim memutuskan standar rekam jelas, undang-undang, hati nurani. Tapi di jelma biasanya menghakimi itu dengan cara yang keliru. Makanya katakan jenda ulah ke menghakimi. Kenapa? Karena ketika kita menghakimi sudah pasti standar yang kita buat itu salah. Aku pernah baca sada buku ini begenda. Lid skala tetangga baru tetangga nandai kepikir yai perdetekan oleh tetangganya. Jadi tetangga singgur dekah naik kepikir rekai pe tetangga singgur ida intip nalar dia bersih nalar intip. Tiap hari tetangga simbaru naik kepikir ia ukira hiwis menjemur pakaian. Intip nalar ngapailah dia jemur pakaian itu kalau kotornya. Pagi pi bagi kah semalam dia udah nyuci tapi kok kotor terus. Ini tetangga kayaknya kurang kerjaan. Bagaimana selama seminggu nena kalau anda lalap kepikir jemurna terus baju yang kotor. Ibas ada paksa, ibas yang ngintip dai perbulangannya bersihin jendela rumahnya. Kan aku bersihin jendela rumahnya dai nena bersih jemuran kalau dai bersih kepikir jendela nangis kotor terngintip lalap lalita na umal ke jendela naik begaya. Pedung nakap nakalakan mal ke lalap. Bagaimana kepeken standar yang dia bangun menghakimi orang itu ternyata salah. Kenapa dia melihat dari jendela yang kotor? Kencang bersih perbulangan nandai. Ngapain kami itu pak? Bersih jendela na. Dulu gue bersih. Halaman lebih gue bersih kini dah. Itu standar yang baik, bersih. Makanya Tuhan jadi ulah kamu menghakimi. Kenapa? Biasanya kalau kita menghakimi itu karena memang rasa iri, rasa dengki, rasa kesal, jeng maka tulah menghakimi biasa. Makanya sadar kalau filsuf mengatakan menghakimi itu mudah karena tidak berpikir, tidak perlu berpikir. Dan pagi menghakimi itu sangat mudah karena tidak perlu untuk berpikir. Minta ku hakimi narasenda. Lapar ruk-ruk.
Lip telu mis langsung kuda telu bagi, lip langsung telu. Sada lebih persurin lah kok pas. Si peduakan perkundul lah kok pas. Si petelukan cara nungkat isangnya lah kok pas. Langsung masuk ku kritik. Kenapa? Karena itu tidak butuh berpikir. Apalagi kak dulu kamu huli kak hubungan kami, gue jelas kelai, gue jelas kelai. Nafas aja salah. Nafas kesah saja pikir lagi, gue langsung belum nak lihat. Nggak perlu berpikir loh. Menghakimi itu nggak perlu berpikir. Tapi coba mencintai, perlu nggak kita berpikir? Perlu berpikir. Makanya Tuhan bespak sasadenda ulah menghakimi. Sebagenda sadar atau tidak sadar, ketika kita menghakimi, kita melelahkan hidup kita. Aku baru-baru dengar, aku baca sadar filsafat Timur Hermeneutis Nagelarna. Ini bagaimana? Kenapa manusia itu gampang stres, gampang depresi? Karena dia mencoba untuk memikirkan semuanya dari standar yang dia buat. Contoh, buru-buru nakak dujah langit, dikit-dikit udan tiana. Misi kunci, udan kami sekali ini, udan kami sekali. Oke. Ngapain dipikirkan itu hujan apa enggak coba? Ada suara yang motor, motor, terjadi. Ngapain kita pikirkan? Tapi semua mau kita pikirkan, bahkan yang bukan tanggung jawab kita mau pikirkan. Akhirnya begitu lelahnya kita berpikir, maka kita mulai mengalami beban mental. Dumnakai salah saya kering. Maka ingat Tuhan Yesus jeda, ini keren sekali loh ternyata. Ternyata dalam hidup ini kita perlu menjalani, mensyukuri, tidak perlu selalu menganalisa sesuatu yang memang bukan bagian kita. Bagi contoh kalau Parisindai, lerburih kalau murid-murid Tuhan dai, si Tuhan mentanam rugi. Tapi bagaimana? Capek dia berpikir, kamu ras murid-murid dulu akan berburih nih. Dia akan menukurin ke Tuhan. Mau jungkir balik orang itu makan segala, terserah mereka lah. Tapi si Tuhan agenda, dia melelahkan hidupnya dengan sesuatu yang memang bukan porsinya. Maka ini nanti ulah menghakimi. Jadi aku baca di filsafat andai menarik kok. Ini bagian. Ada saatnya kita hanya perlu duduk tenang tanpa menganalisa. Kita perlu diam tanpa berpikir. Contoh, si ini kita sekali mengikap nih. Si bagikan suara kipas, si bagikan suara kesah teman teh. Ulah pikirkan, itu kesah teman teh. Mati mana ke kita kaji deh kan? Gimana turunkan saja? Suara kipas itu teng nampu mana? Gua pengen melalak rilis enak kan? Latih seakan nerungkur dulu kayak, tapi aduh dia menghakimi orang lain. Makanya kita perlu berpikir, ternyata yang membuat menjadi masalah dalam hidup kita adalah kita menghakimi karena lelahnya kita menafsir. Contoh bagenda, ketua PJJ kalau ke Bapak Baang, adilatih kap mengukurkan saya, banci Pak saya latih kamu, tapi banci kalau latih kamu, aku dikudah pangkasnya dekat mirip pada petarung UFC. Petarung UFC. Adi pidah kerahung ini kamu daging sengaja itu kalau dia seri resah mungkin maksud. Banci latihku kau berukur kayak menafsir. Latih berukur menafsir bagian. Kami maka begitu dalam pangkas ini kami bersyukur itu. Banci latih kau atau kukurkan geluh dengan si mangkas saya. Model pangkas kami ini begitu. Beda kan cikang kak begitu. Tapi yang nggak perlu dipikirilah. Rambut-rambut siapa? Kepala-kepala siapa? Yang ganteng siapa? Tapi dengan bagaimana sibuk kita menghakimi orang lain sampai kita lupa mencintai diri kita. Sibuk kita menilai orang lain sampai kita lupa apakah kita bernilai atau tidak. Sibuk kita update status orang lain sampai kita lupa status kita.
Mereka mengikat persoalannya. Maka ulah menghakimi ni kepikir masuk Tuhan, biar jangan kau lelah kali lah dengan hidup. Bagaimana? Jangan lelah kali. Si pedoakan maka ulah menghukum. Bikodzete artinya menghukum orang lain atau memponis. Kalau menghakimi itu kan bisa dalam pikiran kita ya. Tapi kalau sudah menghukum itu bisa berupa dengan ucapan dan tindakan. Jangan menghukum orang lain. Kenapa? Jangan memponis orang lain. Mengapa? Bagaimana? Aku berada pada buku filsafat barat kubaca Sartre ngatakan sanina, manusia itu lebih suka mendengarkan gema suaranya sendiri. Manusia itu lebih suka mendengar gema suaranya sendiri. Kai penindu cocok rasalah cocok ibas kai si katakan kalake kita menentukan misal. Contoh begini, suka kita terhadap seseorang karena dia masih sesuai dengan pikiran kita loh. Payun tak payu kita. Suara kita dengan skala jel, mari kita kan bagi surat yang kita dengar. Contoh, mereka nak kena kita ganjar. Karena masih sesuai dengan pikiran kita. Kencalanai sesuai pikiran, talan itu seorang anak naik itu begitu. Ini dah bukan apa yang mengilas itu. Bayangkan perubahan itu ya. Berarti dalam hidup ini kebenaran itu adalah milik kita sebenarnya. Gundari cocok rasalah cocok kok dia kenta bapak dira. Kita kan bagi ukurku dengan dia. Lanai bagi ukurku. Enggak lanai kok cocok ye. Makanina Sartre, manusia sebenarnya hanya mendengarkan gema suaranya sendiri. Sora-sora berskala sidebanenari dalam rangka membenarkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia mau. Maka ulah tenu mamang pagi makanina Tuhan Yesus. Olah kamu hukum ni nar kita kan kai standar siban kita situ hunai makap standar diri kita. Standar diri kita. Aku lihat sadam pengalaman lihat skala bus kereta api. Ini cerita nyata ternyata bus kereta api lihat dua kala pasangan suami istri dan di depan mereka itu ada sepasang ada anak dan ayah. Jadi sepasang suami istri ada kundulia si lebih-lebih dari anaknya sangat angkit bapak. Rina, pak, anakku, tengoklah bangunan-bangunan itu kok lari ke belakang semua pak. Nina, Rina kusik-kusik si Duandai. Kok bapaknya ini nggak ngajar bagaimana teori daripada gerakan ini putarannya. Yang sebenarnya yang bergerak itu bukan rumah itu tapi kereta api itu yang maju. Jiran pak lihatlah di langit itu ada awan kok ngejar-ngejar kita nih. Gue berjuk kalau di dua. Ini orang kok norak banget sih. Masa dibilangnya awan ngejar-ngejar? Kayak nggak pernah kampungan kali. Maka si petelukan idahna kayak gelarna rel kereta pidai. Pak itu kok berkejaran kali tuh di bawah itu besi-besi itu mengejar kita. Nanti kita jatuh pak nih. Dungna quit bapak nandai negarana. Bilang lu sama om itu. Pak, anak bapak ini stres enggak? Kok ngomong aja dari tadi? Nina, bapak nandai. Maaf ya pak, maaf ya bu. Anakku hari ini baru selesai operasi mata. Selama 12 tahun dia buta. Jadi baru hari ini dia melihat dan dia nggak tahu itu bagaimana awan, bagaimana rel, bagaimana rumah, dia nggak melihat. Tapi karena hari ini kami pulang rumah sakit dan dia minta naik kereta api, dia mau mengekspresikan semua. Maaf ya nih, mengusi ini kalau anda dua. Kenapa? Standar yang dia bangun kebenaran itu adalah apa yang dia pikirkan, bukan apa yang dirasakan oleh orang lain. Gundari kukuri bas kegeluhan tenda begini na Tuhan yang dadai jangan menghukum nina karena apa
ternyata dalam hidup ini kita sering menghukum orang lain karena tidak sesuai dengan selera kita, tidak sesuai dengan harapan kita. Mantap nih, ntar kita kan bagi suruh-suruh anta. Suruh-suruh tengok mereka suruh-suruh kalak. Mantap, keren kalau aneh ban bagi dina, bagi di kalak yang ngukur kena. Ini yang perlu. Makanya Tuhan katakan standar yang dibangun itu adalah Tuhan yang menghukum. Karena Tuhan menghukum itu adil. Bukan berarti kita nggak boleh lagi komentar, sebenarnya boleh aja. Tetapi komentar itu adalah komentar yang produktif. Makanya Tuhan Yesus si petelukan, suka si petelukan yang mengampuni, pidote di bahasa Yunaninya, yaitu yang dilakukan dengan tulus ikhlas tanpa paksaan. Jadi lit skala pernanden gorjabu ya langa lit pupusna, dia selalu disalahkan mertuanya, kau kalau jadi menantu hormati orang tuamu, seperti tertulis dalam Alkitab, kalau nggak hormat kau sama orang tuamu, mati kau nanti nalar begitu. Bagi kapin na perbulangan na, bukan makalah kelengidunan dia. Kamera nang itu gor kita kan belah kelenginan din. Go selatih kak naman bahan. Maka mindo ya bahasa dapat satu tabib, bib nina, bib tabib belar na, bib nina. Apa nan naka menantuka begitu. Jadi aku sama mertuaku ini nggak bisa akrab. Nggak bisa sama. Jadi tolong Bib, kasih aku sesuatu yang bisa membuat mertuaku itu cepat mati. Nih. Tapi aku nggak mau, nanti aku dihukum. Kalau aku membunuh dia, otomatis aku dipenjara. Jadi ada nggak obat di tabib yang bisa membunuh mertuaku selama mungkin lebih kurang 3 bulan? Miss, late tenang kamu, nih late. Endah, nih brena ada botol. Tapi gelah ulah curiga mertuandu, satu-satu tetes taruh. Di mana kamu nanti taruh? Di makanan, di minuman. Jadi ketika dia mau makan, ketika kamu minum, kamu taruh setetes. Dalam tempo 3 bulan, koit anaknya. Mau ku coba akan 10 kala, 15 kala berhasil. Nih, 10 kala berhasil. Okay. Mujarab. Mantap. Maka kau keren kan? Nah, tapi jangan bersenang-senang dulu. Biar nanti nggak curiga mertuanya dan polisi juga nggak mencuriga. Karena kalau curiga nanti, aku juga kena ini. Nanti aku juga ditangkap polisi. Nanti suamimu juga akan melaporkan ini. Jadi bagaimana caranya? Dalam menyajikan makanan itu tersenyumlah. Nih, Bi, apa? Jangan marah lah, Bi. Aku udah masak makanan Bibi, makan ya. Lama syukurna, mati gue sekolah. Kenapa anak begini? Pertama dia lakukan itu. Bagaimana memberikan minuman minum? Aku mau minum obat, kok nggak ada minumanku ini? Sabar ya, Bi. Jangan marah-marah. Tetes kena, mati gue sekolah. Berikan kepikan dengan kebaikan, keramahan, kesenyuman, tepat waktu, selalu ditanya apa yang suka dia makan dan segala macam. Akhirnya 2 minggu Bibi Nade berubah. Lah mau mati berubah. 10 bulan masa obat nadai. Dumna berubahnya begenda. Menantuku ini gua apa gak kuban ngasuknya daten. Maka dumna lana yang merawat. Akhirnya dia memanggil menantunya dengan penuh lembut. Sayang, Bibi lapar dulu. Nina, 1 bulan kemudian perubahan mertua Ndai, perubahan sa damai kap. Bulan kedua, gue mulai rukuri. Begini baiknya mertuaku, aku membunuh dia. Apa kata Tuhan nanti? Maka kiam ya ku tabib. So, tambar Ndai gue kupekin keris tengah. Masih bisa nggak ada penawarnya nggak kira-kira? Kiam ikut tabib dari, beb,
Ini sudah 2 bulan, Bib. Tinggal setengah ini, Bib. Udah mati mertuaku. Baik kali dia, Bib. Ada nggak penawarnya resi? Ngandung. Aku nggak mau mati. Aku sayang kali sama mertuaku, Bib. Aku mau sayang kali. Nina tabib dai. Tenang. Itu bukan racun. Tapi itu adalah vitamin dan penyedap makanan. Yang ku kasih itu sebenarnya adalah vitamin. Tapi karena engkau meminta dia untuk mati, kau terlebih dahulu yang berubah. Maka dungna setengah sisa racun dai, setengah henda apa ikam perlu lip bersatu apa ikam silang jore-jore res mertuandu, silang jore-jore res dinandu lip nggak bersatu. Rekam ke rumah, tetes kakari, bagaimana maksudku, tetes kari, bagaimana, tapi dengan catatan, dengan penuh cinta. Makanya Tuhan Yesus jadi mengampuni itu, ternyata menyelesaikan begitu banyak masalah. Kubayang-bayangkan, adinggolanai kita menghakimi, lanai menghukum, tapi mengampuni resi depannya. Wakap kita yang luar biasa hebat nih. Luar biasa hebat. Maka wakap apa yang kamu kerisi perlu setengah nari racun dia dosa kulit deh. Tetesi kari bagaimana maksudku tetesi. Man saya tuh nunggu he. Mereka utama besnakan nih tapi senyum kam bagaimana maksudku. Senyum kam. Apa yang kamu bes nenangi perbulangan lu singilas dulu lalak bagaimana. Lah kamerat kulo raspe bagaimana maksudku. Kari tetes. Tetes. Nan kari perubahan, bagaimana maksudku? Jaga. Oh, itu tak boleh menghaki, ini nanda. Oh, nak menghaki. Oh, masing-masing saja gitu, masing-masing saja. Pribadi. Ada istilahnya kondisi kita, siman tambar lah kita. Tapi beda-beda ini kerina ini. Tapi ini penting. Maka wakaf endak kata Tuhan endak bersebernya, endak suka-suka ni nandai. Benar, karena memang Tuhan yang akan membalas, bukan orang yang kita, orang yang menyakiti kita, orang yang menghakimi kita, bukan dia nanti yang kita hakimi, ataupun orang yang kita selama ini buat dia menderita, bukan dia yang membuat kita menderita, bukan. Tapi semuanya itu adalah Tuhan. Maka si terakhir dinandai, mengasihi dengan ikhlas, mengasihi dengan ikhlas. Aku gunari entah gua kini akhir-akhirnya suka juga merenung ya. Kenapa suka merenung? Mungkin tua anak kita ada dekam laneka git rumit-rumit berpikir endak. Lebih kepada perenungan ya. Kita lebih baik kepada hidup yang tenang, keluarga yang damai. Lane kita perlu ke ngurusi selama ngurusin PNG ya. Tapi mengasihi dengan ikhlas maksudnya bagaimana? 4 level kepekan bes kegeluhan harus kita pahami. Level keempat itu nanti kita menjadi orang yang merdeka. Ibas kita melakukan sesuatu ada 4 level. Yang pertama adalah terpaksa. Terpaksa. Kusungkun kam. Rekam PJJ dari terpaksa tadi. Oke. Kamlah jauh sama kita itu. Lang peningan ibas kue nagajar kam. Perlu kau maksudku. Dekat mengatakan sepe melukam merawai, no, mungkin arah kata lambat bis tunang kami merawai bagi, udah kesempatan bagi, memberi aku kurundut, ya, benar lagi, arah tidak tahu masuk ke baginya. Jadi level yang pertama kita melakukan sesuatu itu adalah dengan terpaksa. Kita PJJ, kita kerja, ada dengan terpaksa. Kadang kita mengambil sebuah sikap karena yang kita dipaksa. Bisa laku kari aku pagi kerja lu koreh kalake kamu gue paksa kak kita. Aku PJJ rekape aku pagi tuan rumah lakar gua kang ukur kuteta bagi kami. Nggak apa-apa, kita dipaksa pun nggak apa-apa. Artinya ketika kita merasa dipaksa, kita sebenarnya membuat diri kita lebih baik sebenarnya. Tapi kita kan terpaksa. Sebenarnya yang rusak itu adalah diri kita, jeda kita. Level si kedua kan maka
karena kita sudah dipaksa itu, kita naik level menjadi kewajiban. Kita melakukan sesuatu itu karena memang itu kewajiban kita. Contoh, kita PJJ, mungkin ini kewajiban kita selaku ngawan. Kita PA, kita kerja, mungkin ini kewajiban kita selaku sakam gelu. Lana ipaksa, tapi sudah menjadi kewajiban. Iba selasi dalam kene, lid beban moral kita. Contoh, abangnya dan umpamana sakit umpamana narasena, kewajiban nakapna guna nutukan saya, kewajiban nakapna rendahi saya kita kai kita eda seninama adilah dahi kena sadai terbeban moral lalat jendalit kapna masalah ya oh hari jarang aku dah hilang aku arkebuh menin gelar begitu. Jadi ini baik. Jadi kewajiban itu didukung oleh sebuah tanggung jawab. Yang ketiga, kita melakukan sesuatu itu karena memang kebutuhan. Contoh begini, adi bagi dering dari kebagian dari kesaksin, PJJ ya mungkin kebutuhan eating pemana, ya PJJ, bukan kebutuhan. Kenapa? Karena dia mau memberi sesuatu atau dia mau menerima sesuatu. Dia sudah butuh. Lanai wajib, tapi memang sudah butuh. Jadi orang-orang yang dalam level ini, dia menganggap dirinya sudah ada arti bagi orang lain. Tapi level si paling tinggi adalah dia melakukan itu karena cinta. Lakapi ukurin jadi tukur tekan ya, begini. Lagi nanti begini, tapi terbagi ke persoalan. Jadi level yang terakhir itu adalah level cinta. Dia melakukan itu karena memang itu didorong oleh karakternya. Jadi ulah tedu mamang pagi, li jelme dedekam, ibas mere. Iba serbahan sesuatu, dia nggak sayang-sayang. Karena apa? Dorongan cinta. Enda kok kapi, makanya bes beringin Tuhan ngatakan mengampuni, mencintai, itulah dua cara untuk membuat kita tidak bisa mengasihi dan mengampuni akan membuat kita jauh daripada menghakimi dan menghukum. Mengampuni arbahasa kita menjadi orang yang tidak menghakimi. Aku berpikir begini. Contoh aja ya, contoh. Ukur-ukuri ini begini. Abang Enda gua berpikir tenangan kaki. Lid salahna apa yang ikam dupangan kam kritik santah kelak debat. Padahal situ huna kalau si debante baci, tapi kamu tidak rela kan? Kenapa? Karena kamu mencintai. Begim situ huna bes kegeluhan tenda, adik kita ngong kelengi, lanai lit si buka ruang untuk menghakimi. Lalu buka ruang untuk menghakimi. Makanya Tuhan bersuarenda, sukat siban kita mekap. Coba kita untuk mengasihi, coba untuk mengampuni, maka itu akan membuat kita tidak lagi menghakimi, tidak lagi menghukum. Jadi dalam kau jadi renungan sehat takrina uga kelpebas sekali bes kegeluhan nenda harus memang siban takar-takarna maka kai pesilakukan di bata membalasa kai pelakukan kalaman bantah di bata sirtima adi bege gua nyaman dulu Tuhan si masing-masing bujur